Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di tengah-tengah aktivitas kita sehari-hari pada siang hari ini Allah izinkan kita, Allah berikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir duduk bersimpuh di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan siapapun yang hadir melaksanakan salat Jumat pada hari ini, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada manusia yang kita rindukan, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan siapapun yang berselawat kepada beliau, sedikit ataupun banyak, kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, sehingga selamat hidup hingga sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada kaum muslimin pada umumnya, marilah berusaha kita untuk sekuat tenaga kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha kita untuk melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di saat kita telah panjang umur, kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman, mati dalam husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pergantian waktu, hari demi hari silih berganti, waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, sejatinya menunjukkan kepada kita bahwasannya pada satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, rela atau tidak rela, siap atau tidak siap, pada waktunya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang mana kalian lari darinya, sesungguhnya dia akan menemui kita semuanya, akan menemui kalian semuanya. Itulah kematian. Pada waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita pula telah memasuki awal-awal bulan Rajab. Berarti pertanda bahwasanya kurang dari 2 bulan lagi kita akan menemui yang namanya bulan mulia, bulan yang sangat kita rindu-rindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana dilipat gandakan pahalanya, diampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan siapapun di antara kita hari ini yang hadir di masjid ini
kelak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun begitu wahai kaum muslimin, kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang akan bertemu dengan bulan mulia itu ataukah kita tidak bertemu dengan bulan-bulan yang mulia itu. Maka kebiasaan para ulama ketika memasuki bulan Rajab, para ulama senantiasa membaca sebuah doa yang mungkin doa ini senantiasa atau masyhur sudah kita dengar di telinga kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang senantiasa istiqomah membaca doa ini, Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wahai kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah muliakan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berkata, minha arba'atun hurum. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Ada 4 bulan yang mana Allah muliakan. Memang di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan ada bulan Rajab tersebut. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya telah menjelaskan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulannya berurutan, Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, wa Rajab, dan salah satunya juga bulan Rajab. Jadi bulan Rajab yang saat ini kita berada di awal-awalnya ini merupakan salah satu bulan mulia, bulan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan di bulan mulia ini Allah juga muliakan kita menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang semakin baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sejatinya setiap harinya, setiap langkah kaki yang kita langkahkan kemanapun berada, sejatinya kita melangkah untuk lebih dekat kepada pemakaman kita, lebih dekat kepada pengkuburan kita. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan pula lah kita di awal-awal bulan Rajab ini untuk meningkatkan amaliyah-amaliyah kita, ibadah-ibadah kita setiap harinya. Maka para ulama pun telah menjelaskan, telah menghimpun ada beberapa amaliyah-amaliyah yang mungkin bisa kita lakukan. Sebenarnya apapun amaliyahnya, apapun ibadahnya, kita dianjurkan untuk meningkatkannya di bulan Rajab ini. Karena sebagai persiapan untuk kelak masuk di bulan Sya'ban. Dan puncaknya kita masuk di bulan Ramadan, sudah siap untuk beramal, beribadah dengan sekuat tenaga kita. Lalu apa ibadah-ibadah tersebut? Maka yang pertama yang bisa kita lakukan ialah hendaknya kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab ini. Memang hadis yang menunjukkan puasa khusus di bulan Rajab, ulama berbeda pendapat. Bahkan banyak yang mengatakan hadis-hadisnya adalah hadis dhaif. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada sebuah hadis sahih. Hadis ini memang maknanya am, tapi bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah untuk kita bersama. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Mujibah al-Bahili. Ketika itu ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pergi kembali. Kemudian setelah setahun yang akan datang, ia datang kembali kepada Rasulullah. Lalu bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau mengenaliku wahai Rasul? Apa kata Rasul? Siapa engkau? Aku adalah orang yang tahun kemarin pernah datang menemuimu wahai Rasulullah. Keadaannya berubah. Lalu Rasul bertanya, apa yang membuatmu berubah? Apa yang merubah badanmu seperti ini? Dulu engkau sehat, dulu engkau bugar, dulu engkau sehat, gemuk. Tapi kenapa sekarang engkau berubah? Ketahuilah wahai Rasulullah, semenjak aku berpisah denganmu, aku tidak pernah makan di siang hari, melainkan hanya di malam hari. Maksudnya, beliau setiap hari senantiasa berpuasa. Lalu Rasulullah menjawab berkata kepadanya, wahai Mujibah Bahili, kenapa engkau menyiksa dirimu? Kenapa engkau menyusahkan dirimu? Lima azabta nafsak. Lalu berkata Rasulullah, sum syahrul sabr wa yawman min kulli syahr. Berpuasalah engkau di bulan Ramadan dan satu hari di setiap bulannya. Ya Rasulullah, tambah lagi aku masih kuat. Maka berpuasalah engkau
2 hari setiap bulannya. Tambah lagi ya Rasulullah, fa inna biquwah. Sesungguhnya aku masih kuat. Tambah. Kemudian Rasul berkata, berpuasalah engkau 3 hari setiap bulannya. Tambah lagi ya Rasulullah, sesungguhnya aku masih kuat. Maka Rasul menjawab, sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. 3 kali Rasulullah berkata, berpuasalah engkau pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Lalu tinggalkan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana kita ketahui tadi, ada 4 bulan. Di antaranya bulan Rajab yang hari ini kita telah masuk kepadanya. Maka ulama menyimpulkan dari hadis tersebut bahwasannya puasa di bulan Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab itu hukumnya dianjurkan, hukumnya disunnahkan. Maka mari siapapun di antara kita yang mampu untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab ini, berapapun kita mampu, sehari, 2 hari atau berapapun itu, mari kita berpuasa. Lebih-lebih lagi di antara kita, jika memang ada puasa yang belum kita kerjakan, kita punya hutang puasa di tahun yang lalu, maka waktunya inilah kita dianjurkan. Kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa qadha, mengganti puasa kita yang tahun lalu. Kita mendapatkan pahala puasa qadha, puasa wajib, ditambah juga pahala puasa sunnah. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Wahai kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalaulah kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat sunnah, mungkin pekerjaan kita berat, pekerjaan kita banyak, maka ada amalan yang kedua yang bisa kita lakukan. Ialah hendaknya kita memperbanyak sholat sunnah. Misalnya kita sering masuk ke dalam masjid, maka ingatlah sebuah hadis Rasulullah. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla an yajlis. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaknya ia salat sunnah 2 rakaat sebelum ia duduk. Maka ini dinamakan salat tahiyatul masjid, salat penghormatan kepada masjid. Misalnya, bila mana di antara kita sedang bepergian dari simpang 3 menuju Padang atau dari simpang 4 menuju Bukit Tinggi, sempatkanlah kita untuk singgah di sebuah masjid untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Karena insyaallah masjid tersebut akan bersaksi kepada kita untuk kita kelak di akhirat. Maka wahai kaum muslimin di bulan Rajab ini, marilah kita usahakan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Dan juga sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Lebih lagi sholat sunnah qabliyah sebelum subuh. Karena Rasul berkata dalam hadisnya, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalaulah qabliyah subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, lalu bagaimana salat subuhnya? Tentu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wahai kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa sunnah kita nggak kuat, salat sunnah kita sudah lemah, maka ada amalan yang ketiga yang mungkin bisa kita lakukan. Ialah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir ketahuilah adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena insya Allah siapapun yang membiasakan diri untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, maka insya Allah di akhir hayatnya ia mampu untuk membaca kalimat tauhid tersebut. Ingatlah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan seseorang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, karena ia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang pada akhirnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan di antara kita semua ini yang senantiasa membaca kalimat tersebut, kita mampu mengucapkannya kelak di akhir-akhir kehidupan kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, nggak mampu kita memperbanyak zikir, kita masih bisa melakukan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu kelak dia akan datang kepada kita pada hari kiamat menjadi penyelamat kita, sehingga kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Terakhir, sebagai penutup daripada khutbah yang disampaikan pada saat ini, wahai kaum muslimin, jemaah Jumat yang Allah muliakan, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada kaum muslimin pada umumnya di awal-awal bulan Rajab ini, marilah berusaha kita untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mata kita masih sehat, telinga kita masih sehat, badan kita masih segar bugar, manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Maka siapa-siapa yang aku panjangkan, yang kami panjangkan umurnya, maka ia pula aku lemahkan, aku balikkan keadaannya seperti sedia kala penciptaannya. Maka apakah mereka berpikir makna daripada ayat ini? Siapapun di antara kita, jika dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah badan kita mulai melemah, badan kita mulai berat untuk digunakan untuk beribadah. Maka selagi kita masih kuat untuk beribadah, mari kita tingkatkan amaliyah kita khususnya di bulan Rajab ini sebagai menyambut bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.